Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian yang kami cintai, alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hantar kita ke sini. Bukan karena badan kita kuat, sehat, ya kan? Tapi karena kita ini digerakkan oleh Allah, diberikan taufik ya untuk kita puasa tadi pagi dari mulai sahur sampai kita berbuka lalu kita kumpul di sini. Nah, buka puasa sama-sama itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ini semuanya digerakkan oleh Allah. Ya. Maka atas rasa syukur itu kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Nah, sekarang kita di sini dengarlah. Ya. Nah, kita di sini mau bicara tentang adab-adab makan. Semua makhluk makan. Ya. Manusia makan, hewan makan, tumbuhan makan, ya kan? Yang kaki 2 makan, kaki 4 makan, kaki 8 makan, kaki banyak makan. Ada juga tidak berkaki. Nah, amuba itu atom-atom ya, yang di dalam tuh virus corona. Makan juga itu. Betul nggak? Betul apa betul? Ya, semuanya makan. Tapi yang membedakannya itu adalah kalau kita ini orang-orang beriman, kita ada adab. Ada apa? Adab. Siapa yang ngajarin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makan itu ada maksud. Makan itu ada maksud. Apa maksud kita makan? Apa maksud makan? Menambah tenaga. Apalagi? Ayo, untuk apa kita makan? Hah? Untuk apa kita makan? Nih. Hah? Biar kita sehat. Ya. Biar makan tahu kres gitu. Apalagi? Biar makan martabak ini. Apa? Marsekdes. Biar makan kurma. Iya betul. Ya kan? Ya enak. Kurma tuh. Oh, mantap. Ya. Jadi maksud kita makan itu, halo, assalamualaikum. Maksud kita makan itu pertama karena perintah Allah. Ya, karena perintah Allah. Lalu kita cari ridho Allah. Nah, dan maksud kita makan itu juga adalah untuk menguatkan ibadah. Itu maksud kita makan. Mencari ridha Allah dan untuk menguatkan ibadah. Kenapa? Karena banyak termasuk orang-orang beriman juga dia makan. Dia makan orang beriman. Ada orang beriman juga makan. Tapi ini ada tapinya pula ini. Inilah perkara iman ya. Orang beriman berarti perkara iman. Ada orang beriman dia gunakan kekuatan dari makan itu untuk beribadah. Ada lagi yang tidak kuat. Apa faktornya? Lemahnya iman. Paham? Paham ya? Nah, jadi ada orang beriman juga dia makan tapi dia tidak kuasa untuk meningkatkan atau menguatkan ibadah. Maka kita doakan. Kita doakan saudara-saudara kita yang lain ya kan agar kalau mereka makannya banyak, ibadahnya juga banyak. Ya kan? Apalah. Baik. Jadi maksud kita makan itu selain karena perintah Allah, cari ridha Allah dan juga untuk menguatkan ibadah. Ibadah ya. Nah, makan itu kita ada adab-adabnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya kan, kalau kita makan itu harus makanan yang halal. Jazakallah. Makanan yang halal.
Ya kan? Makanan yang baik, halalan, thayyiban. Iya. Paham? Nah. Ya, jadi makanan itu selain dia tuh halal, lalu makanan itu baik. Ya. Nah, kenapa? Apabila kita makan, lalu kita kuat kita beribadah, maka itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda berkah. Tanda berkah. Itu salah satunya itu tandanya gitu. Dia makan, dia kerja, dapat duit beli makanan, pas beli makanan dia makan, beli tahu kres tadi, beli martabak Mercedes, beli ada korma ajwa, apalagi itu? Apalagi? Beli chicken. Beli apa lagi? Beli madu, ya. Lalu kekuatan yang didapat dari vitamin dari makan makanan itu maka dikuatkan untuk beribadah. Ya. Jadi lupa nih. Oke, kita lanjut, ya. Nah, makan itu yang pertama harus halal, yang kedua baik. Jadi berkah. Kekuatan dari keberkahan itulah makanya kita mudah untuk beribadah. Itu salah satu tanda-tandanya. Tanda-tanda keberkahan itu bahwa apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, maka itu menguatkan kita untuk beribadah. Tambah lagi kita itu makrifat, dekat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkah, ya. Nah, lalu kita makan. Kita makan itu yang pertama kali, ya, kita siapkan apa? Diri kita dulu lah. Ya nak? Nah, jadi ada pepatah bilang makan sebelum lapar. Makan ketika lapar. Nah, berhenti sebelum kenyang. Ya. Nah, sebaiknya pada saat kita makan itu kita kumpul dulu, kita kumpul. Ya, duduk dulu karena disunahkan makan itu berjamaah. Ya, makan berjamaah. Kalau kita makan berjamaah, makanan untuk 2 orang atau 1 orang cukup untuk berdua. Disajikan makanan berdua, maka itu cukup untuk berempat. Disajikan makanan untuk 4 orang, maka itu cukup buat 8. Kalau kita makan secara berjamaah, ya. Berjamaah itu tidak berarti bahwa kita ini kalau biasa kita satu nampan tuh enggak. Tahu satu nampan? Tak pernah satu nampan. Wis, di mana? Hah? Iya. Oh, suap-suapan enggak? Oh, enggak apa-apa suap-suapan. Suap-suap ini, suap. Iya ya. Ya. Suap-suapan kalau perlu. Tapi bukan macam ini, bukan. Ada suap-suapan itu keliru itu tuh. Besok-besok siapa yang mau nikah itu begini-gini tuh di inilah. Bukan diulang nikahnya, bukan. Diperbaiki. Ya, itu keliru ya. Jadi sunnah kita makan berjamaah. Ya. Nah, jadi waktu kita makan berjamaah itu, nanti kalau kita di rumah juga, di rumah itu tentukan waktu untuk makan berjamaah. Di rumah. Ya. Tuan-tuan yang mulia juga nih para pemuda. Ya, kita kerja, kita kuliah misalkan luangkan waktu misalkan dicari waktu untuk kita tuh makan berjamaah sama orang tua kita. Mungkin pada waktu malam atau pada waktu sahur mungkin. Nah, sahur kemungkinan pas itu. Ya. Nah, jadi kita tuh makan berjamaah di rumah sama orang tua gitu. Ya. Diusahakan. Lalu apa kita duduk dulu? Assalamualaikum. Nah, ya. Sebelum makan kita duduk dulu nih, kita duduk terus disiapkan suprah atau alas makan. Alas makan itu macam itu ada di bawah tadi itu. Nanti kita praktek, ya. Supaya apa? Apabila ada makanan yang jatuh, maka makanan itu masih bagus, masih layak untuk dimakan. Makanya dikasih alas
alas makan. Ada doanya nanti itu bentang suprah itu, ada doanya. Segala sesuatunya itu, amalan itu, ya sekecil apapun kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala ridho dengan agama ini. Ya. Lalu kita duduk, bentangkan suprah, kita duduk dulu. Setelah kita duduk baru makanan datang. Bagi yang tim khidmat itu sajikan makanan ketika orang duduk. Supaya apa? Supaya kita menghidupkan satu sunnah, yaitu doa menyambut makanan. Apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina azabannar. Amin. Itu doa nyambut makanan. Kalau makanan datang, Masya Allah. Ada lagi nanti doa mendoakan orang yang memberi kita makan. Ya. Nah lalu kita apa? Kita duduk. Kita duduk, kalau makan sendiri-sendiri, satu piring boleh, kalau satu nampan juga lebih bagus lagi. Ya. Nah, sebelumnya apa? Sudah cuci tangan belum? Nah, jadi sebelumnya itu, kalau bisa kita berwudu. Ya, kita berwudu dengan sempurna. Habis itu, cuci tangan di air yang mengalir. Ya kan? Lalu kita duduk. Nanti tim khidmat akan, pertama itu dia akan kasih buah-buahan dulu. Ada buah-buahan kita? Hah? Buah kurma tadi ya? Ya. Kenapa? Karena sunnah pertama kali kita makan buah. Sunnah kita makan buah. Lalu mencicipi garam. Kasih garam nanti, mencicip garam. Iya. Itu sunnah. Tahu sunnah? Sunnah Nabi. Nabi SAW ajarkan kita sebelum makan itu cicipin garam. Ya, mencicipi garam dikit. Bukan segenggam, bukan. Dikit. Ini pakai jari manis boleh. Ya, bagus. Kenapa? Satu sunnah itu, Allahu Akbar. Hari ini banyak-banyak kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Banyak sunnah yang mati. Tapi sekarang kita mulai hidupkan lagi, dari sekarang nih, dari kecil-kecil nih. Hidupkan lagi satu sunnah. Ya. Jadi ketika kita makan itu, duduknya itu sudah satu sunnah, berjamaahnya satu sunnah. Pahala menghidupkan satu sunnah itu, dikatakan dalam satu hadis, yaitu, menghidupkan satu sunnah, pahalanya 100 mati syahid. Satu sunnah. Kalau 10, ya, kalau hari-hari kita menghidupkan sunnah, subhanallah. Ya, hidupkan sunnah sekarang. Nah, siapa siap hidupkan sunnah? Nah, hidupkan sunnah ya. Udah. Nah, lalu ya, sudah makanan datang, maka cicipin garam, habis itu kita makan buah. Apa doa makan buah? Ada yang tahu? Doa makan buah-buahan. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi samarina. Nah, coba. Allahumma barik lana fi samarina. Fi samarina. Nah, samarina. Coba. Allahumma barik lana fi samarina. Fi samarina. Coba. Allahumma barik lana fi samarina. Belakangnya. Allahumma barik lana fi samarina. Ya, itu doa makan buah. Nanti ada lagi doa minum susu, macam-macam diajarkan nanti. Ya, makanya sering-sering puasa supaya kita kumpul. Ya. Nah, setelah itu baru kita makan. Makan, kalau kita makan berjamaah, maka makan dari yang terdekat. Makan dari yang terdekat. Ya. Apa doa makan? Itu menyambut makanan. Doa makan, saya lupa. Astagfirullahaladzim. Jadi lupa nih. Allahumma barik. Bismillah. Bismillahi wa ala wa barakatillah. Itu doa makan. Ya. Sunnah makan dengan 3 jari. Nah, dilatih makan dengan 3 jari. Ya.
Awalnya beda apa-apa lah. Pakai kalau sudah itu ya Pak 5 jari. Ya. Saya pernah mendengar apa namanya? Syekh Nuruddin. Halo, Assalamualaikum. Nah, guru kita Syekh Nuruddin Al-Banjari itu kalau makan ya, itu setiap makan tuh bismillah alhamdulillah. Tiap makan, ambil makan bismillah. Masuk alhamdulillah. Ambil lagi 3 jari bismillah. Masuk alhamdulillah. Ambil lagi tuh, Masya Allah. Nah, beliau nggak lepas dari adab. Selalu gitu, bismillah alhamdulillah. Kalau kita biasanya mungkin kalau makan cuma bismillah cuma sekali baik itu. Habis itu udah. Ini Syekh Nuruddin ini masalah patut kita tiru, patut kita contoh. Ya, setiap makan bismillah, masuk alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Mau kemana nih? Ke sini? Oh, mana? Nah. Oh, ya, ini kaki kita ada di YouTube nih. Ya. Lalu, ya, bismillah, alhamdulillah. Kita makan. Maka kita makan, perhatiin. Oh, pemuda di sana. Ini, lihat sini. Rapat lagi. Itu yang jangan sender. Jangan nyender. Nggak adab kalau ada majelis kita nyender. Sini, duduk sini. Maju. Ayo sini maju. Maju nih. Ah. Ya. Sampai di mana tadi? Nggak tahu. Oh, nih kalau makan nih pakai nampan kita. Ya. Makan pakai nampan. Yon. Hah? Enak pakai nampan tuh katanya. Ya. Makan sama Umi, sama Abi, sama Abang ya. Wah, disuapin tuh, Masya Allah. Ya. Nanti dilatih di rumah, bilang sama bapaknya, bilang sama ibunya, yuk kita hidupkan sunnah yuk. Di rumah makan berjamaah. Ya. Jadi nggak usah banyak piring. Satu nampan itu sudah di situ sayur, di situ lauk. Ya. Nanti berbagi, nanti suapin tuh, uminya disuapin. Ya. Uminya ambil ikan sedikit, suapin uminya itu, Masya Allah. Siapa yang siap suapin uminya? Nah, ya, benar nih. Ya? Iyalah. Ya. Jadi pertama kita makan dari makanan yang terdekat. Ya. Makan dari yang dekat, lalu ke tengah. Paham nggak? Ini yang Putri, bisa dimengerti? Bisa ya? Ya. Jadi kalau kita makan bagusnya itu makannya itu berjamaah sama keluarga, sama ibunya, sama bapak kalau bisa, kalau ada waktunya. Ya. Kenapa Rasulullah SAW itu kalau ketika makan waktu sama Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu Masya Allah makannya disuapin, saling suap. Ya kan? Saling suap. Begitu. Jadi kita diajarkan begitu. Ya. Karena itu nama itu sudah kita menghidupkan satu sunnah. Oke. Nah, lalu di sela-sela makan apabila ada teman kita yang berzikir, Allahumma lakal hamdu walakal syukru. Ya, Allahumma lakal hamdu walakal syukru, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terus apa? Terus ingat, kita punya lambung ini dibagi 3. Lambung, tahu lambung? Tempat isi makanan tuh. Itu dibagi 3. Yang satu buat makan, yang satu buat minum, yang satu buat udara. Sepertiga. Ya. Maka disunahkan kalau kita makan itu duduknya di atas telapak kaki. Jadi lupa ya. Kanan kiri. Oh. Duduknya di atas telapak kaki kanan. Kanan kiri. Terbalik ya? Oh iya. Ini grogi karena ini nih depan kamera. Ya.
Ini duduknya begini, coba duduknya begini. Duduk di atas telapak kaki Kaki kanan naik. kiri. Nah. Kalau yang putri boleh begitu, boleh duduknya bersila, boleh. Ya. Nah, begini duduknya. Duduk di telapak kaki kiri. Kaki kanan naik. Kaki kanan diangkat. Oke. Ya. Ya. Lalu tangan, ingat, makan, kalau kita makan, nggak boleh senderan. Makan tidak boleh senderan. Termasuk menyender di tangan. Ya. Ini banyak juga nih yang pemuda-pemuda gagah ini, nggak kuat dia berdiri di atas punggungnya, ditambah lagi sama tangan. Ya. Nah, begini ya. Nah, tangannya ini taruh di paha kaki kiri. Jadi kita makan nggak boleh senderan. Ya. Oke. Nah, lalu gini kita makan. Ini duduk ya. Kalau misalkan tempat kita kotor, boleh kita duduknya jongkok. Kalau misalkan tempat kotor. Tapi kalau tempat bersih kita begini. Ya. Lalu kita nggak bisa. Mana? Coba dulu. Mana. Oh, adik geser di sini. Nah, gitu. Nah, maju lagi dikit, maju dikit. Nah, dah. Bukan gitu di sini. Nah, gini. Nah. Ini. Ini. Nah, gitu. Dah. Enak kan? Enak, sudah enak. Gini ya, dilatih ya. Oke? Dah, turun. Ya, itu jadi kenapa? Karena satu bagian lambung kita tertutup ketahan oleh kaki kanan. Yang mana itu? Jadi kalau kita makan, berarti ada dua di situ. Yaitu makanan sama minuman. Ya. Nanti buat udara nanti, makanya ditahan. Kalau kita duduk sila misalkan, wah itu biasanya tuh nambah tuh makannya tuh. Jatah udara tuh diambil juga, makanya kalau habis makan begitu jadi kekenyangan, susah berdiri. Ya. Susah makan. Dan khususnya buat kawan-kawan komunitas puasa sunnah seperti tadi itu, masya Allah, ya. Hati-hati, diulang lagi. Halo, assalamualaikum. Diulang lagi ya, waktu kita berpuasa, ini diulang lagi nih. Kita puasa kan, dari sahur sampai buka, itu kita melawan nafsu. Ya kan? Cuma pada saat buka puasa, wah itu sudah ngikutin nafsu aja udah tuh. Wah. Ada yang cari tahu kres. Ada yang cari martabak tuh. Mercedes. Ya. Ada yang cari chicken. Ada. Jadi hati-hati. Tadi kita belajar menahan nafsu, maka setelah kita setelah kita buka puasa itu nafsunya juga harus tetap ditahan. Oke? Nah, lalu kita duduk kembali lagi ya. Assalamualaikum, yang putri. Salam. Ya. Nah, lalu kita duduk seperti tadi, kita makan. Sunnah juga untuk kalau kita di rumah itu untuk saling suap itu sunnah. Ya. Nah, kalau kita inilah Allahu Akbar. Inilah yang jarang lagi terjadi. Waktu kita misalkan kalau kita sudah besar-besar nih ya, misalkan kita bersaudara misalkan. Kalau sudah besar nih, sekarang ini jarang lagi kita ini makan berjamaah. Padahal makan berjamaah itu bisa menyatukan hati. Terutama dalam lingkungan keluarga kita. Allahu Akbar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dengan kita menghidupkan satu sunnah makan berjamaah itu, maka dengan di situ tuh timbul rasa mahabbat. Ada rasa cinta kasih sayang kita. Hari ini kalau kita perhatikan, ya kan kita sudah makan sendiri-sendiri. Ya, makannya sendiri-sendiri gitu. Jadi akhirnya mahabbatnya jadi juga kurang. Ya kan? Antar dulur pun juga begitu, antar kita saudara, adik beradik misalkan.
Sudah. Nah, maka kita hidupkan ini. Ya, niat kita hidupkan makan berjamaah di rumah. Insyaallah. Ya? Ingat. Nah, lalu apa doa makan? Tadi Bismillah. Apa tadi? Doa makan. Oh, tadi doa makan? Bukan, bukan. Bismillahi wa ala wa barokatillah. Ya. Apalagi? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Coba tuh, adik siapa namanya? Ingat? Tadi doa makan buah ingat? Nah, kalau yang cowok tahu katanya Samarina katanya. Ya, baik, 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 perhatiin. Ayo kembali lagi ke sini kembali. Udah berapa menit nih? Udah belum? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Baik ya. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, pejuang-pejuang sekalian, ya, adik-adik sekalian, putra dan putri, ya. Penting kita ini untuk selalu setiap daripada amalan kita itu ada adabnya. Tidur juga ada adabnya, ya. Tidur ada adab, ini masjid juga ada adabnya. Berwudu ada adabnya. Makan ada adab, masuk WC ada adab, apalagi masuk rumah ada adabnya. Ya kan? Nah, nanti di madrasah nanti itu akan diajarkan. Kenapa? Karena adab itu, Assalamualaikum. Kedudukan adab itu lebih tinggi dari ilmu. Ya. Kedudukan adab itu lebih tinggi dari ilmu. Ibaratnya begini, kita mau makan duren. Ya, mau makan duren nih ceritanya nih. Ya, mau makan duren. Nah, duren itu, tahu buah duren? Nah, gimana kita makannya? Apa mau makan langsung? Enggak kan? Nah, jadi apa? Jadi mesti kita kupas dulu. Mesti kita kupas dulu. Bukan belah, bukan. Dikupas. Pak Ketua ini dia belah dia. Duren tuh dikupas bukan dibelah. Ya. Jadi apa? Halo, perhatiin. Jadi dia dikupas dulu. Dibelah ya? Ya buah mangga aja deh, buah mangga. Buah mangga ya. Ya, buah mangga. Buah mangga, kalau kita mangga itu ibaratnya ilmu. Enak. Ya, buah mangga tuh enak, ya. Perhatiin, buah mangga tuh ibaratnya ilmu. Apakah kita mau makan langsung? Enggak kan, mesti dikupas. Nah, kupas itulah namanya adab. Dengan kita kupas itu, maka kita akan dapat manis buah mangga itu tadi. Paham? Paham nggak maksudnya? Ngerti? Ngerti ya? Jadi gitu. Jadi kedudukan adab itu lebih tinggi dari ilmu. Apabila, ini penting nih. Nah, dengar dulu sayang. Dengar dulu. Ya. Dengar dulu. Ini penting nih, perhatiin semuanya, perhatiin. Ya. Insya Allah, pejuang subuh. Assalamualaikum. Nah. Insya Allah kita hanya sekedar tahu, ya, dan kita mungkin sulit untuk paham apabila kita tidak menunaikan adab. Kita hari-hari misalkan Senin, Kamis kita puasa, namun apabila kita tidak tunaikan adab baik berbuka puasa ataupun kita adab dalam sahur, maka nanti dikhawatirkan kita nanti nggak paham dengan apa yang kita buat puasa kita itu. Makanya apabila kita tunaikan adab-adab kita dalam berpuasa, insya Allah kita akan paham dengan makna puasa yang kita amalkan itu. Begitu pula dengan ilmu.
Ilmu kita akan sulit untuk kita mengetahui atau kita memahami apabila tidak kita tunai adab. Ya, dalam satu majelis. Ya, nanti berikutnya kita akan ini bicarakan tentang adab majelis. Ya. Ya, Pak ya. Oh, udah lemas. Nah, oke ya. Nanti karena waktu kita pendeknya sampai di sini dulu, ya kan? Nah, kita tutup dengan doa. Belum. Doa setelah makan. Kan bab makan. Ya. Apa doa setelah makan? Nah, ada yang tahu doa setelah makan? Doa setelah makan itu dia ada beberapa doa. Ada 2, ada 3, ada 4 doanya. Ya. Cuma yang umumnya itu apa? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana minal. Tuh. Itu yang pertama. Ya, yang putri bisa? Coba, yang ini coba. Doa setelah makan. Belum hafal? Nanti dihafalin ya. Yang belakangnya coba. Doa setelah makan. Ya. Lalu supaya makanan kita itu, supaya waktu kita makan, jadi supaya tidak dihisap makanan kita, ada lagi nih doanya. Alhamdulillahillazi huwasba'ana wa an'ama alaina wa afdol. Jadi makanan yang kita makan itu insya Allah tidak dihisap. Betul Ustaz ya? Alhamdulillahillazi huwasba'ana wa an'ama alaina wa afdol. Baru tahu ya? Om juga baru tahu, tadi diajarin tuh. Ya, ada beberapa nanti kita ini lagi pada saat pertemuan yang lain di lain waktu kita sempurnakan lagi ya muzakarah tentang adab makan. Ya. Terus jangan lupa ajak semua teman-temannya itu untuk sholat 5 waktu ke masjid. Bukan 4 waktu, bukan 2 waktu. Subuh juga. Siapa subuh? Sering subuh? Di masjid? Ya, bagus. Ya, ajak semuanya. Ini semuanya berapa nih? Dibangunin. Ya. Oke ya, sholat subuh di masjid ya. Kami udah bisa bangun. Udah bisa bangun. Bangunin kawannya. Ya, bangunin kawannya, ajak ke masjid. Ya, bersedia semuanya insya Allah? Ya, mungkin itu dulu ya. Apa tuh? Baik. Ini insya Allah kita doakan sebelum kita tutup, kita doakan saudara-saudara kita, baik yang sedang sakit, maupun yang sudah wafat, maupun ada mungkin juga didoakan supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama Sudarmi binti Samidi Broto Suwito. Yang kedua Ibrahim bin Abdul Asik. Yang ketiga Abdul Hamid Suwail. Yang keempat Siti Anar binti Ahe. Yang kelima Azhar Wahab. Yang keenam Allahu Akbar, Armi binti Amir Hamzah. Ini minta doa hidayah nih. Ibu saya. Yang ketujuh almarhum Aprizal bin almarhum Mustafa Arif. Yang kedelapan almarhum Muhammad Kasah bin Yusuf bin Yusuf Yasin. Yang kesembilan Halimah binti Muhammad Seman Salim binti Tera. Yang ke-10 M Nasir bin Dipasengaja. Yang ke-11 Wasril bin Tangki. 12 Salekan bin Arjo Jumeno. Yang berikutnya titipan Atogib. Atogib apa nih maksudnya nih? GIB. Titipan dari orang tua asuh. Gerakan infak beras. Yang pertama
Pak Edi Purnomo sekeluarga. Yang kedua, Gusna Krida sekeluarga. Yang ketiga, Mayeni sekeluarga. Yang keempat, Maitira sekeluarga. Yang kelima, Nur Fadilah sekeluarga. Yang keenam, Jusmaliza sekeluarga. Yang ketujuh, Nofrizal sekeluarga. Yang kedelapan, Dona Sari sekeluarga. Kita bacakan suratul Fatihah. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Termasuk juga kaum muslimin dan muslimat, ya. Saudara-saudara kita yang belum kuat ke masjid, kita doakan semoga kuat ke masjid. Yang dia sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, kesehatan. Ya, yang sudah ke masjid, imannya dikuatkan, lalu ajak semuanya untuk, kalau laki-laki semuanya untuk ajak ke masjid, dan perempuan kita ajak untuk sama-sama tutup aurat secara sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, ada khilaf dari saya karena kurangnya ilmu. Pada Allah saya istighfar, pada tuan-tuan, hadirin sekalian, adik-adik sekalian, ya, kami minta maaf. Lalu kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.